sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Regita Yolanda Guru Sinulingga dengan NIM 72235200002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep hibah pemerintah dalam akuntansi agrikultur yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jumiadi AW, AK MSI. Materi pertama itu yaitu hibah pemerintah PSAK 61. Hibah pemerintah adalah dukungan lain pemerintah dalam bentuk mentransfer sumber daya ke perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan perusahaan di masa lalu atau di masa depan. Tergantung pada keadaan khusus yang terkait dengan bisnis perusahaan. Pada PSAK 61 ini, hibah pemerintah itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, hibah terkait dengan aset merupakan hibah pemerintah yang kondisi utamanya yaitu bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun, serta memperoleh aset jangka panjang lainnya. Kondisi tambahan seperti ini mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi atau periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki. Yang poin kedua yaitu hibah terkait dengan penghasilan merupakan hibah pemerintah yang selain hibah terkait dengan aset, hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai bahan atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Hibah pemerintah PSAK 69. Jika hibah pemerintah berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, maka otomatis PSAK 61 akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah akan diterapkan. Pernyataan ini mensyaratkan perlakuan yang berbeda dari PSAK 61 akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Jika hibah pemerintah berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, atau hibah pemerintah yang mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu. Kemudian pada PSAK 61 ini hanya diterapkan untuk hibah pemerintah yang berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penyusutan pada kerugian penurunan nilai. Yang selanjutnya, ketentuan pengakuan hibah pemerintah PSAK 61. Jika hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah bersyarat, termasuk hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu. Maka otomatis entitas mengakui bahwa hibah pemerintah dalam laba rugi jika dan hanya jika kondisi yang melekat pada hibah pemerintah tersebut telah terpenuhi. Pada PSAK 61, ini hanya diterapkan bagi hibah pemerintah yang berkaitan dengan aset biologis yang diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ada dua contoh syarat dan ketentuan hibah pemerintah. Yang pertama itu entitas melakukan pertanian di lokasi tertentu selama 5 tahun, dan yang kedua itu mengembalikan seluruh hibah jika entitas melakukan aktivitas pertanian dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Selanjutnya itu pengungkapan dan kriteria hibah pemerintah PSAK 61. Hibah pemerintah akan diakui jika terdapat keyakinan memadai, entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut. Entitas akan mematuhi dan akan diterima jika laba rugi dengan dasar sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban dan biaya terkait dengan yang dimaksudkan dalam
dikompensasi dengan hibah. Jika pemerintah yang menjadi piutang atas kompensasi beban atau kerugian atau dukungan keuangan tanpa beban terkait beban atau kerugian tanpa di masa depan dan diakui dalam laba rugi pada periode hibah. Pengungkapan hibah pemerintah. Yang pertama itu kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah termasuk metode penyajian. Yang poin kedua, sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung atas bantuan pemerintah tersebut. Yang ketiga, kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah disetujui. Pada hibah pemerintah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu penerimaan kas, yang kedua penerimaan aset selain kas, yang ketiga pengampunan utang, dan yang keempat pemberian pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar. Selanjutnya itu hibah pemerintah yang menjadi piutang entitas PSAK 61. Dalam hal ini, hibah pemerintah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hibah pemerintah non-moneter dan aset non-moneter. Hibah hanya dapat diberikan kepada beberapa entitas penerima tertentu dan mungkin tidak tersedia untuk semua pihak. Pendanaan pemerintah dapat menjadi terutang dari entitas sebagai pembayaran untuk biaya atau kerugian yang terjadi selama periode sebelumnya. Hibah pemerintah non-moneter. Bantuan pemerintah dapat berbentuk aset non-tunai yang dapat digunakan oleh organisasi penerima seperti tanah atau sumber daya lainnya. Dalam situasi ini, merupakan kebiasaan untuk menetapkan nilai wajar aset non-moneter dan mencatat hibah dan aset pada nilai tersebut. Satu-satunya pilihan lain adalah melaporkan aset dan hibah menggunakan nilai nominal. Yang kedua itu aset non-moneter. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset termasuk hibah non-moneter pada nilai wajar yaitu disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset. Yang kedua itu, pengakuan sebagai pengurang nilai tercatat aset membuat nilai aset lebih kecil sehingga beban diapresiasi di masa depan lebih kecil. Pengakuan pendapatan hibah melalui diapresiasi yang lebih kecil. Selanjutnya itu, hibah pemerintah pendekatan modal PSAK 61. Alasan yang mendukung pendekatan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, hibah pemerintah alat pembiayaan dan seharusnya dilakukan demikian dalam laporan posisi keuangan daripada diakui dalam laba rugi untuk saling hapus dengan pos-pos biaya yang didanai hibah pemerintah. Yang kedua, karena hibah tidak dihasilkan tetapi merupakan insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait. Materi selanjutnya itu penyajian hibah terkait dengan aset. Bantuan pemerintah dapat datang dalam bentuk sumber daya tidak berwujud seperti tanah atau sumber daya lain yang dapat digunakan oleh kelompok penerima manfaat adalah normal untuk menentukan nilai wajar aset non-moneter dalam keadaan tertentu dan mencatat hibah dan aset pada nilai tersebut. Melaporkan aset dan penghargaan pada nilai nominal adalah salah satu-satunya alternatif. Kemudian itu, ada 2 kemungkinan yang dapat diberikan tentang cara menampilkan aset dalam laporan keuangan hibah atau presentasi yang sesuai dengan hibah, yaitu yang pertama, salah satu cara memperhitungkan hibah sebagai pendapatan ditangguhkan yang secara sistematis diakui dalam laba rugi selama masa manfaat. Yang kedua, dalam pendekatan lain, hibah diperhitungkan saat menentukan nilai tercatat aset. Hibah dikurangkan dari biaya lain-lain yang dimasukkan dalam laba rugi selama masa manfaat aset yang dapat disusutkan. Hibah terkait aset ada 2. 1. Metode mengakui hibah sebagai penghasilan tangguhan yang diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis selama umur manfaat aset.
Yang kedua, metode lain mengakui hibah sebagai pengurang dalam menghitung jumlah tercatat aset. Hibah diakui dalam laba rugi selama umur manfaat aset yang dapat disusutkan sebagai pengurang beban penyusutan. Hibah pemerintah terkait dengan penghasilan pendukung. Metode pertama menyatakan bahwa tidak tepat menggabungkan pos penghasilan dan beban secara neto. Selain itu, pemisahan hibah dari beban akan membantu perbandingan dengan beban lain yang tidak dipengaruhi oleh hibah. Pendukung metode kedua menyatakan bahwa beban mungkin tidak akan ditanggung oleh entitas jika hibah tidak ditanggung oleh entitas jika hibah tidak tersedia dan penyajian beban tanpa saling hapus dengan hibah akan menyesatkan. Pembayaran kembali hibah PSAK 61. Pembayaran kembali segera dicatat dalam laba jika melebihi saldo kredit yang ditangguhkan atau tidak ada kerugian pada saldo kredit. Hibah yang terkait dengan aset dibayar kembali dan jumlah pembayaran kembali dicatat dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo pendapatan yang ditangguhkan. Penyusutan tambahan yang diakumulasikan tetapi seharusnya dimasukkan dalam laba rugi. Hibah pemerintah yang menjadi piutang entitas sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi atau dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas tanpa beban terkait di masa yang akan datang diakui dalam laba rugi pada periode hibah tersebut menjadi piutang. Dalam keadaan tertentu, hibah pemerintah dapat diberikan dalam rangka dukungan keuangan segera kepada entitas daripada sebagai insentif untuk melakukan pengeluaran tertentu. Hibah tersebut mungkin terbatas pada entitas tertentu dan mungkin tidak tersedia untuk seluruh pihak dalam kelompok entitas. Mengakui hibah dalam laba rugi pada periode entitas memenuhi kualifikasi untuk menerima hibah tersebut dengan pengungkapan yang cukup untuk memastikan bahwa dampaknya sangat dipahami secara jelas. Bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintahan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Dalam tujuan pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi perdagangan umum, seperti penyediaan atau pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing. Yaitu ada dua, bantuan yang tidak memiliki nilai yang memadai adalah sasaran teknik atau saran pemasaran yang diberikan secara cuma-cuma dan ketentuan penjamin. Yang kedua, bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan yang menghasilkan sebagai penjualan entitas. Dalam hal ini, bantuan pemerintah tidak termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan transportasi dan komunikasi umum serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan dan penyaluran air yang tersedia terus-menerus untuk kepentingan seluruh masyarakat setempat. Contoh hibah pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan dana sebesar 300 juta kepada perusahaan Y yang hanya sebagai perantara untuk diberikan kepada masyarakat setempat karena mengalami bencana banjir. Pencatatan yang dilakukan perusahaan Y hanya dilakukan pengungkapan dicatat atas laporan keuangan karena pemerintah mengirimkan dana bantuannya melewati rekening bank perusahaan Y yang kemudian diungkap di laporan keuangan pendistribusian bantuan kepada masyarakat setempat. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.